sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi kepiting dan rajungan. Dimulai dari kepiting yang memiliki morfologi berupa gigi anterolateral, korpus, dan silipeds, di mana korpus dan siliped terdapat satu atau dua duri yang mereduksi pada bagian luar permukaan. Terdapat kepiting yang memiliki capit berwarna kuning hingga orange, dan terdapat pula kepiting yang memiliki capit berwarna hijau atau ungu. Pada rajungan terdapat beberapa perbedaan morfologi dengan kepiting. Rajungan termasuk dalam suku Orthonidae yang memiliki kerampas atau cangkang lebar hingga dapat mencapai 2 atau 3 kali panjangnya. Rajungan memiliki dahi bergigi 4 buah, gigi yang terdapat pada bagian luar ukurannya lebih besar dan lebih menonjol. Rajungan memiliki capit yang memanjang, kokoh, dan mempunyai duri sebanyak 9, 6, 5, atau 4 pada sisi depan. Rajungan juga memiliki siliped, sama seperti kepiting. Siliped terdapat di depan kaki pertama, dan setiap rajungan memiliki struktur siliped yang berbeda-beda. Beberapa bagian yang terdapat di sekitar mulut berfungsi untuk memegang dan juga memompakan air dari mulut ke insang. Menurut Sartika et al. 2016, silipeds yang terletak pada rajungan dan kepiting berfungsi untuk memegang dan membawa makanan, menggali substrat perairan, dan sebagai alat perlindungan diri jika terancam. Kepiting merupakan fauna yang habitat dan penyebarannya terdapat di air tawar, payau, dan laut. Jenis-jenis kepiting sangat beragam dan dapat hidup di berbagai kolam perairan. Kepiting dapat hidup di berbagai habitat karena cara jalannya yang menyamping membuat kepiting dapat mudah bergerak dan hidup di berbagai habitat. Menurut Idola et al. 2018, kepiting merupakan hewan dengan habitat yang tersebar di macam-macam perairan seperti payau, laut, dan tawar. Sama halnya dengan kepiting biasa, habitat dari rajungan juga dapat dikatakan beragam. Habitat rajungan adalah daerah substrat berpasir, pasir berlumpur, pulau berkarang, sekitar bakau, juga laut-laut terbuka. Sama seperti kepiting biasa, rajungan dapat hidup di berbagai habitat karena cara jalannya yang menyamping sehingga memudahkan rajungan bergerak dan hidup di berbagai habitat. Menurut Mosa et al. 1980 dalam Wijayanti et al. 2018, rajungan memiliki habitat yang bermacam-macam seperti pantai berpasir, pantai pasir berlumpur, hingga hidup di sekitar bakau. Akan tetapi, rajungan lebih menyukai perairan dengan substrat dasar berupa pasir berlumpur. Kepiting dan rajungan bereproduksi dengan cara bertelur. Keduanya memiliki siklus hidup yang sama, dimulai dengan fase telur. Dari fase telur kemudian menetas menjadi larva yang baru ditetaskan, atau sering juga disebut dengan zoea. Pada fase ini, bentuk larva lebih menyerupai udang dibandingkan kepiting atau rajungan. Di kepalanya terdapat semacam tanduk yang memanjang, matanya besar, dan pada ujung kakinya terdapat rambut-rambut kecil. Tahap zoea memiliki 4 tahap, dimulai dari zoea 1 yang berkembang menjadi zoea 2, lalu zoea 2 berkembang menjadi zoea 3, dan zoea 3 berkembang menjadi zoea 4. Setelah melewati tahap zoea, larva berubah ke tahap megalopa yang merupakan tingkat akhir perkembangan burayak. Selanjutnya, kepiting dan rajungan berkembang menjadi kepiting dan rajungan muda yang memerlukan molting atau pergantian kulit untuk menjadi besar hingga menjadi dewasa. Jika kepiting atau rajungan akan tumbuh lebih besar, kulit mereka akan retak, pecah, dan akan keluar individu yang lebih besar dengan kulit yang masih lunak. Menurut Afrianto dan Liviawati, siklus hidup kepiting dimulai dari telur yang telah dibuahi, lalu menetas dan berkembang menjadi fase zoea. Dari fase zoea lalu berkembang lagi menjadi fase megalops. Setelah melalui fase megalops, mereka akan berubah menjadi kepiting muda dan berkembang lagi hingga menjadi kepiting dewasa. Selama masa pertumbuhan, kepiting akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena badan kepiting yang terus membesar sehingga diperlukan cangkang yang lebih besar untuk tubuh mereka. Nah, seperti halnya biota lain, rajungan dan kepiting memiliki anatomi pada tubuhnya. Dimulai dari bagian ujung rajungan, kepiting terdapat alat optik berupa mata. Kepiting dan rajungan juga memiliki sistem pencernaan yang dimulai dari mulut, lambung, dan juga anus, di mana pada gambar tersebut diberikan warna hijau tua.
Bagian warna kuning dan merah merupakan alat bantu pada pencernaan, yaitu berupa kelenjar pencernaan dan juga usus buntu. Bagian hijau muda dan biru pada gambar merupakan sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal dan juga hati. Sistem syaraf ditandai dengan warna merah yang terdiri dari otak dan juga serabut syarafnya. Rajungan dan kepiting memiliki sistem reproduksi berupa gonad yang ditandai warna orange pada gambar tersebut. Menurut Setiawati dan Sulistiawati pada tahun 2018, kepiting berenang atau sering disebut dengan rajungan memiliki anatomi yang berbeda jika dibandingkan dengan ikan, yaitu dalam tubuhnya terbungkus oleh cangkang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi dari kepiting dan rajungan. Kepiting dan rajungan juga memiliki sistem reproduksi. Reproduksi pada rajungan ataupun kepiting diawali dengan perkawinan jantan betina, kemudian adanya penyimpanan sperma oleh betina di dalam organ spermatosel. Kemudian terjadi pembuahan, lalu periode pengeraman telur dan laju perkembangannya hingga pemijahan telur yang telah dibuahi tersebut ke perairan. Perkawinan rajungan dan kepiting jantan betina berlangsung pada musim panas, yaitu bulan Januari sampai Maret di Australia. Sedangkan telur dan larva planktonit dapat terbawa sejauh 80 km ke laut lepas dengan kedalaman lebih dari 50 meter. Proses pemijahan oleh rajungan dewasa dilakukan di perairan laut sekitar kanal atau mulut estuari. Hal tersebut dilakukan sehingga telur dan larva planktonit dapat lebih mudah terbawa ke laut lepas saat kondisi surut. Tinggi rendahnya kemampuan bereproduksi kepiting ataupun rajungan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor-faktor fisika kimia perairan yang meliputi suhu, salinitas perairan, kecepatan arus, pH, kedalaman air, dan substrat pasir. Menurut Redhouse et al. 1984 dalam Hardianti et al. 2018, masa pemijahan kepiting dan rajungan berlangsung pada bulan Februari hingga Maret, di mana terdapat faktor yang mempengaruhi kelimpahan, yaitu suhu, salinitas, arus, pH, kedalaman air, dan substrat dasar. Kepiting dan rajungan memiliki sistem pencernaan yang sama, yaitu saluran pencernaannya dibagi menjadi 3. Pertama, terdapat foregut yang terdiri dari mulut, kerongkongan, dan lambung. Kedua, terdapat midgut yang merupakan tabung dengan usus buntu anterior dan posterior serta kelenjar pencernaan. Terakhir ialah hindgut yang merupakan tabung lurus sederhana dan berakhir pada anus. Kepiting memiliki gigi kalsium yang teratur berderet secara longitudinal di dalam perutnya. Selain gigi kalsium, di dalam perut kepiting juga terdapat gastrolik yang berfungsi mengeraskan rangka luar setelah terjadi pengelepasan kulit. Kepiting memiliki urutan pencernaan. Urutan pencernaan makanan pada kepiting dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Setelah itu, sisa-sisa metabolisme tubuh diekskresikan lewat kelenjar hijau. Menurut Fujaya et al. 2019, saluran pencernaan pada kepiting dibagi menjadi 3, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Foregut yaitu terdiri atas mulut, kerongkongan, dan lambung, sedangkan midgut adalah tabung dengan usus buntu anterior dan posterior serta kelenjar pencernaan, dan hindgut yang merupakan tabung lurus sederhana yang berakhir pada anus. Rajungan bernapas dengan menggunakan insang. Rajungan hanya bisa hidup di dalam air sehingga hanya bisa bernapas di dalam air. Berbeda halnya dengan kepiting yang dapat bernapas di daerah yang minim air. Bentuk insang pada kepiting berbentuk pelat-pelat pipih yang mirip dengan insang udang, namun strukturnya berbeda dengan insang udang. Letak insang kepiting berada pada bagian bawah karapas. Ukuran insang kepiting dapat berbeda-beda, tergantung pada habitat dan aktivitas metabolik kepiting.
Cara bernapas kepiting yaitu dengan memompa udara melalui udara yang tertahan di dalam celah insang. Udara ini akan terus diperbaharui secara teratur seiring dengan masuknya kepiting ke dalam air. Kepiting bakau memiliki cara unik saat bernapas. Saat air di wilayahnya surut, insang mereka akan termodifikasi menjadi mirip paru-paru. Hal ini agar memudahkan mereka bernapas dengan kondisi air yang sedikit. Tetapi, paru-paru ini hanya bertahan sebentar, sehingga harus segera mencari sumber air lain. Menurut Hanapi et al. 2020, kepiting menggunakan alat pernapasan insang, tetapi insang mereka juga dapat termodifikasi menjadi paru-paru di saat wilayahnya kekurangan air. Tetapi paru-paru ini hanya bertahan sementara, sehingga memerlukan air tanah ataupun wilayah yang memiliki air untuk bernapas. Di muka bumi memiliki peran bagi ekosistemnya yang sering disebut dengan peran ekologis. Rajungan dan kepiting memiliki peran ekologis yang sangat penting bagi ekosistemnya. Peran tersebut diantara lain adalah kepiting mampu mengkonversi nutrien dan mempertinggi mineralisasi. Kepiting dan rajungan dapat meningkatkan distribusi oksigen di dalam tanah, membantu daur hidup karbon, tempat penyedia makanan alami, dan sebagai bioindikator bagi lingkungan tersebut. Menurut Komari et al. 2013, krustasea seperti rajungan dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran logam berat pada habitat seperti laut. Rajungan dan kepiting kini banyak dicari oleh masyarakat. Keadaan tersebut dikarenakan rajungan dapat dijadikan sebagai bahan olahan. Hal ini membuktikan bahwa rajungan dan kepiting selain memiliki peran ekologis, juga memiliki peran ekonomis. Menurut Elinda et al. Tahun 2016, rajungan memiliki peran sosial ekonomis, yang mana rajungan mampu dijadikan sebagai bahan olahan kuliner. Pemanfaatan rajungan tersebut mampu membantu perekonomian negara karena mampu menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesies kunci dari kepiting dan rajungan. Sama halnya dengan biota laut lainnya, rajungan juga memiliki jenis spesies yang tersebar di Indonesia. Jenis spesies rajungan sangat beragam dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Seperti contoh pada daerah Demak, tepatnya di perairan Betah Walang, terdapat jenis spesies rajungan yaitu jenis spesies Portunus polygicus. Perairan Betah Walang memiliki tingkat aktivitas penangkapan rajungan yang cukup tinggi, karena wilayah ini sebagai salah satu pusat penangkapan rajungan yang paling produktif di antara daerah lainnya. Salah satu jenis rajungan yang paling banyak ditemukan yaitu yang paling mendominasi di daerah perairan Demak yaitu Portunus polygicus. Nama lokal dari rajungan ini adalah rajungan bunga, rajungan biru, atau ada yang menyebutnya dengan kepiting bulan terang. Jenis rajungan Portunus polygicus hidup di habitat alami yaitu laut. Jenis rajungan Portunus polygicus banyak tersebar di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, serta Timur Tengah. Jenis rajungan ini banyak ditangkap oleh nelayan karena rajungan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan dengan harga yang cukup mahal. Pada ekosistem mangrove, rajungan ini memiliki peran dalam mineralisasi, mengubah balik bahan organik dalam perairan, membantu siklus karbon, meningkatkan distribusi oksigen di dalam tanah, dan menjadi penyedia pakan alami bagi beberapa jenis biota lainnya. Menurut Badi Uzman et al. 2014, daerah perairan Demak, tepatnya di perairan Betah Walang, memiliki tingkat aktivitas penangkapan rajungan yang tinggi, sehingga tempat ini merupakan salah satu pusat penangkapan yang paling produktif. Salah satu rajungan yang mendominasi di wilayah tersebut yaitu Portunus polygicus. Jenis rajungan ini hidup di laut. Jenis ini juga dapat ditemukan dalam pasang surut dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Timur Tengah. Tingkat pemanfaatan potensi rajungan perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh terhadap ketersediaan stok. Kepiting dan rajungan memiliki sistem peredaran darah yang sama, yaitu peredaran darah terbuka. Karena beredar tanpa melalui pembuluh darah, melainkan terjadi langsung antara darah dan jaringan,
seperti arteri, anterior, e-stalk, antena, dan ganglion supraesophageal. Darah pada kepiting dan rajungan tidak mengandung hemoglobin, melainkan mengandung hemosianin yang daya ikatnya terhadap oksigen rendah. Pada kepiting dan rajungan, darah dipompa menuju 7 arteri, lalu dari arteri akan mengantarkan darah dari hemolimf menuju anterior, lalu akan mensuplai e-stalk, antena, dan ganglion supraesophageal dari kepiting. Menurut McGough dan Duff 2008, hemolimf dipompa keluar ke 7 arteri, lalu 3 sistem arteri mengantarkan hemolimf ke anterior. Setelah itu, aorta anterior mensuplai e-stalk, antena, dan ganglion supraesophageal dari kepiting. Sistem saraf pada kepiting berguna untuk merespon perubahan pada lingkungannya dan juga perubahan dalam reproduksi. Sistem saraf berhubungan dengan hormon. Perubahan pada lingkungan diterima oleh reseptor lalu disampaikan pada sistem saraf atau saraf pusat. Saraf lalu akan merangsang kelenjar endokrin agar mengeluarkan hormon lain yang dibutuhkan. Lalu hormon akan merangsang organ dan aktivitas metabolisme jaringan-jaringan untuk mengatasi perubahan tersebut. Sistem saraf pada kepiting dan rajungan terdiri dari sistem saraf tangga tali. Pada sistem saraf terjadi pengumpulan dan penyatuan ganglion. Dari pasangan ganglion, keluar saraf yang menuju pada alat indera yang tidak lain adalah sepasang mata majemuk atau faset bertangkai yang dapat digunakan untuk melihat. Neuroendokrin juga berpengaruh terhadap sistem reproduksi kepiting dan rajungan. Salah satu contohnya yaitu hormon serotonin yang berperan penting dalam mengatur proses reproduksi. Serotonin dapat merangsang pematangan ovarium dan pemijahan pada kepiting. Menurut Patia Sina et. Peranan serotonin dalam reproduksi kepiting yaitu berperan dalam merangsang proses pematangan ovarium kepiting dan pemijahan pada kepiting.